Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita malam hari ini adalah akan membahas insyaallah ta'ala, yaitu berguru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di mana sebelumnya tentang kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, bahasan tentang kaidah-kaidah Al-Quran, kita sampaikan insyaallah ta'ala di pertemuan yang lain lanjutannya. Di mana kita hari ini sudah, ya, kalau kita melihat di kalender itu sudah memasuki bulan Dzulhijjah, sehingga kita mengingat kembali tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di dalam suatu kisah banyak orang yang senang, apalagi tentang cerita, baik itu anak-anak ataupun orang tua, banyak yang senang kisah. Baik itu orang tua ataupun anak muda, laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, maka senang ketika mendengarkan cerita dan kisah. Dan kisah yang kita angkat insyaallah ta'ala akan berkaitan, atau kisah yang kita angkat adalah diambil dari Al-Quran, di mana terdapat di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Nanti kita akan sebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Surat apa? Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut faqsusil qasas, ceritakanlah ya Muhammad tentang kisah-kisah, tentang cerita. Apa tujuannya di dalam Al-Quran kisah-kisah yang Allah sebutkan? La'allahum yatafakkarun. Tujuannya agar mereka mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, dan mendapatkan manfaat yang berefek kepada kebaikan dalam kehidupannya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah
dalam majmu' fatwanya bahwa Al-Quran adalah kandungan terbanyaknya ada 3. Kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada 3. Jadi 30 juz itu kandungan terbanyaknya itu ada 3. Kandungan yang pertama adalah tentang akidah, tentang iman, tentang keyakinan. Ini kandungan yang pertama. Jadi kalau dibagi nih ya Al-Quran ya sepertiga itu untuk atau berkaitan banyak tentang akidah, keyakinan. Yang keduanya adalah tentang halal dan haram, larangan-larangan dan perintah. Dan yang ketiga adalah isinya, kandungannya adalah tentang kisah-kisah. Ya, saya ulangi. Jadi Al-Quran itu ada 3 kandungan. Sepertiga yang pertama itu isinya tentang iman, akidah. Kemudian yang keduanya adalah isinya tentang berkaitan halal dan haram. Dan yang ketiga adalah isinya tentang kisah. Ya. Perlu diingat bahwa kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah yang penuh dengan ibrah, yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyaksikan kisah-kisah yang zaman-zaman terdahulu. Ini bentuk bahwa Al-Quran itu bukan buatan dari Nabi. Kenapa? Karena Rasul hanya menyampaikan. Rasul tidak melihat tentang kejadian secara langsung. Di zaman Nabi Adam misalnya atau Nabi Nuh, tidak. Atau umat-umat terdahulu, tetapi Allah yang menyampaikan. Sehingga kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan cuma sekedar pengantar tidur. Ya, bukan hanya sekedar biar anak-anak ya cepat tidurnya kasih cerita. Ya bolehlah, tetapi bukan sekedar itu. Ya. Akan tetapi kisah-kisah di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebenar-benar kisah. Dijamin maknanya begitu. Dijamin apa? Dijamin kebenarannya. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan tentang apa? Tentang kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi kalau kisah dari mulut ke mulut, turun menurun, siapa yang jamin? Oh ini kisahnya katanya begini nenek moyang dulu, ya nenek moyang yang mana? Ya, siapa yang menjamin? Kemudian betul atau tidaknya siapa yang menjamin? Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-87. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih benar ucapannya dari firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih benar ucapan ya dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjamin kisah-kisah yang Allah sampaikan itu adalah kisah yang benar adanya. Pernah terjadi walaupun kita tidak melihat. Walaupun kita tidak menyaksikan. Walaupun kita nggak nonton kisah waktu itu,
tetapi Allah mengkabarkan sebenar-benar apa yang disampaikan. Sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita merasa oh enak ya zaman dulu ketemu Nabi. Belum tentu. Apakah orang yang ketemu Nabi itu semuanya beriman? Belum tentu. Kemudian juga Allah sebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dengan sebaik-baik kisah. Gak cuman sebagai ya sebenar-benar kisah, dijamin. Tetapi juga di dalamnya adalah sebaik-baik kisah. Ya. Kalau kisah-kisah selain Al-Quran, siapa yang menjamin kisah terbaik? Ya. Belum lagi di dalamnya banyak, ya seringkali ada penipuan, membalikan fakta, macam-macam. Ya. Belum lagi kisah-kisah yang nggak tahu dari mana asalnya. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran surat Yusuf. Ya. Dalam surat Yusuf ayat yang ketiga. Bahkan tentang surat Yusuf ini berbicara tentang Nabi Yusuf, kisahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan kisahkan kepada engkau ya Muhammad dengan sebaik-baik kisah-kisah, cerita-cerita. Sudah kisah yang terbaik dan kisah yang paling benar yang Allah kabarkan. Jelas ada buktinya, Al-Qur'annya ada. Ya, tapi kisah-kisah yang sering kita dengar, si kancil nyolong timun, ya itu aslinya nggak tahu dari mana. Ini contoh, misal. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan memberikan kisah kepada engkau ya Muhammad dengan sebaik-baik kisah-kisah. Dengan apa yang kami telah wahyukan kepada engkau. Dengan Al-Quran ini. Di mana kisahnya? Di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran. Kemudian juga kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah yang memberikan manfaat. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang memberikan apa? Manfaat. Dijamin memberi manfaat. Maknanya apa? Kalau kita mendengar atau membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran yang itu membuat atau di sana ada suatu kaum yang tertimpa musibah, terkena adab, kita mengambil pelajaran jangan sampai kita sama seperti mereka. Ada sebab. Ada sebab yang tidak nampak. Kalau yang mereka mendapatkan nikmat-nikmat dengan kebaikan-kebaikan, agar kita tiru. Untuk orang-orang yang datang setelahnya. Ini kisah di dalam Al-Quran adalah ya kisah yang memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya jelas ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, ikuti orang-orang yang mendapatkan manfaat dan kebaikan. Dan kalau kita ingin selamat, maka jauhi dari kisah-kisah yang mengundang kepada keburukan. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yunus. Ayat yang ke-111. Surat apa? Yunus ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka dahulu. Ya. Ada ibrah, ada manfaat, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Orang-orang yang mengambil pelajaran, orang-orang yang mengambil manfaat untuk orang-orang yang datang setelahnya.
Sehingga ketika kita ingin mendapatkan manfaat, ambil pelajarannya. Jangan malah kita yang diambil pelajaran sama orang. Kalau pelajarannya bagus, ya alhamdulillah, kadang-kadang ada. Kita diambil pelajaran sama orang. Dan itu nggak baik lagi. Ya. Tuh ketangkep polisi, kenapa? Narkoba, makanya itu pelajaran. Jangan melakukan sesuatu yang menyelisihi. Tuh gitu ditangkap. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang diambil pelajaran sama orang dalam perbuatan buruk. Ya. Sehingga tentang kisah-kisah dalam Al-Quran Allah sebutkan demikian. Terlebih di sana banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama adalah kisahnya para nabi dan rasul. Ini kisah, kandungan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu kisahnya para nabi dan rasul. Kisah pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Bagaimana keadaan mereka kala itu terjadi antara mereka para nabi dan rasul dan kaumnya. Dan termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nanti yang kita akan bahas. Kisah yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ini kisah-kisah para nabi dan rasul. Sehingga pastinya kalau kisah-kisah para nabi dan rasul, agar kita mengambil pelajarannya, mengambil ibrah, mengambil nasihat, termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kisah yang kedua adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah perorangan. Bukan nabi, tetapi dikisahkan secara perorangan, itu ada. Di antaranya adalah seperti Maryam. Ya, seperti siapa? Maryam. Ya, kisahnya luar biasa. Bagaimana di sana dikisahkan ada seorang perempuan yang suci, kemudian melahirkan seorang anak. Sehingga kalau orang yang nggak tahu tentang iman sudah menuduh ini perempuan nggak benar. Padahal itu yang nanti adalah seorang nabi yang terlahir dari rahim Maryam. Ya. Tapi kalau orang sekarang perempuan nggak punya suami, ya kok hamil, ya jangan mengatakan kenapa mbak kok hamil nggak punya suami, saya kayak Maryam. Maryam dari mana? Ya. Kemudian juga diantaranya tentang Luqman yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran surat Luqman. Bagaimana keadaan dari Dari Luqman, seorang yang soleh, yang Allah sebutkan tentang kisahnya. Bagaimana nasihatnya kepada anaknya, bagaimana mendidik anak-anaknya atau mendidik keluarganya, Allah sebutkan tentang Luqman ini. Disebutkan, dikisahkan secara perorangan sendiri begitu. Atau juga kisah tentang Qorun. Ya, Qorun. Dikisahkan secara perorangan. Bagaimana kisahnya Qorun itu yang dalam salah satu riwayat disebutkan oleh Nabi. Saking banyak hartanya, itu kuncinya itu yang manggul 4 orang. Dipikul 4 orang, itu baru kuncinya. Jari besi, ceklek, taruh, ceklek, taruh.
Saking banyak gudangnya, kuncinya doang dipanggul 4 orang. Ini gimana kamarnya? Gimana gudangnya itu? Belum isinya itu. Ya. Kemudian bagaimana dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri, sehingga akhirnya dibenamkan dia dibenamkan dalam perut bumi. Sampai sekarang aja masih terkenal. Hartanya korun. Yang aslinya apa? Korun. Sampai sini jadi harta karun begitu. Ya. Saking banyaknya. Kemudian juga ada kisah-kisah tentang ya kelompok-kelompok. Ya, jadi ada para nabi dan rasul, kemudian yang kedua ada kisah perorangan. Dalam Al-Qur'an kisah yang lain adalah disebutkan secara kelompok. Orang-orangnya itu kelompok tapi nggak terlalu banyak. Ya, disebutkan secara jamaah begitu. Jamak itu kan lebih dari 3. Kisahnya seperti siapa mereka, di antaranya Ashabul Kahfi. Allah sebutkan. Nama-namanya nggak disebutkan, siapa-siapa di situ nggak ada. Tapi Allah sebutkan jumlahnya. Ada 7, ya. Ashabul Kahfi. Jadi sebutkan nama-namanya, tapi Allah sebutkan jumlahnya lebih dari 3. Seperti Ashabul Kahfi. Bayangkan Allah ceritakan mereka tidur selama 300 tahun. Antum pas misalnya kalau bayangkan ya tidur selama itu Allah tidurkan kemudian bangun ternyata tidurnya 300 tahun. Pas bangun-bangun beda. Ini saya di mana, perasaan pas tidur lagi pengajian, pas ngantuk, bangun-bangun ini kok sudah jadi apa? Ya, mungkin orang apa aneh. Ternyata ketika nanya, kok sudah beda keadaannya. Ditanya presidennya sekarang siapa? Ternyata bukan yang sekarang. Sudah sekian, loh, bukannya presidennya ini. Bukan, itu udah 300 tahun yang lalu, mungkin aneh. Itu yang terjadi Ashabul Kahfi, sehingga mereka membawa duit, sampai duit, loh kok membawa duit yang di museum? Bawa uang yang dia Pak, yang sudah menjadi barang antik. Padahal ketika tidur ya enggak. Juga ketika bangun nyari makan, beli, ya pengen beli pakai uangnya. Orang aneh, loh ini duit zaman dulu nih masih ada. Ya, mungkin kalau orang sekarang ini uang zaman Majapahit, gitu kan. Kerajaan apa? Mataram ini, begitu. Oh dari mana Mas? Loh, saya dari sini. Aneh. Inilah kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Ya. Kemudian juga ada kisah yang jumlah tadi jamaah 3 lebih. Seperti siapa? Seperti Ashabul Ukhdud. Bagaimana Allah ketika itu ya, membakar, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian untuk mereka sampai mereka dibakar karena iman. Gara-gara iman mereka sampai dibakar. Kita alhamdulillah gak ada. Ya, gara-gara beragama Islam kemudian di sini sampai disiksa gak ada. Ya. Kita bersyukur masih bisa pengajian, ya, bisa pengajian dengan tenang, dengan aman. Coba kita lihat di tempat-tempat yang lain, di luar negeri. Ya, lihat saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah menolong mereka dan memberikan ketabahan. Jangankan mau pengajian jamaah, ya, hari-harinya merasa tidak aman. Nah, kita bersyukur diberikan kenikmatan. Di sebagian negara juga Pak, belum tentu kita bisa mendatangi ke masjid dengan aman, dengan nyaman, sholat tenang, dengar azan di mana-mana, belum tentu. Ini nikmat besar. Nggak ada orang pernah ngalangin kita mau ke masjid, nggak boleh, nggak ada.
Bebas orang yang sholat ya silakan. Saking bebasnya orang yang gak sholat juga gak ada yang ganggu, betul? Pernah gantung dengar orang gak sholat dipaksa, ditarik, kan gak ada. Itu saking amannya. Sampai orang yang sholat juga enggak sholat pun bebas. Ya. Lihat seperti kisahnya Ashabul Ukhdud. Mereka gara-gara beriman sampai dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar hidup-hidup. Ya, kurang lebih jumlahnya itu kurang lebih 20 ribuan. Dibakar hidup-hidup. Ya. Tapi mereka tetap dalam keimanan. Ya. Kita Masya Allah gak ada. Pengajian tinggal datang, sholat tinggal datang. Nikmat yang harus disyukuri. Lihat sebagian tempat belum tentu seperti ini jamaah. Kemudian juga kisah yang lain lagi seperti Ashabul Fil. Bagaimana tentara Abrohah yang Allah hancurkan mereka. Ya. Ketika ingin menghancurkan Ka'bah, sebelum sampai di Ka'bah mereka Allah hancurkan. Ya. Ini kisahnya komplit dalam surat Al-Fil dari awal. Bagaimana keadaan mereka ketika dijatuhi batu-batu yang ya dibawa oleh ya tayron ababil dengan burung yang berbondong-bondong. Sampai disebutkan kalau batu itu kena kepala itu nembus. Tembusnya itu keluar dubur jamaah. Sampai bawah. Ya. Dan yang menyaksikan orang-orang Quraisy kala itu. Yang ngelihat orang-orang Quraisy. Ngelihat langsung termasuk kakeknya Nabi. Ngelihat langsung. Karena ketika tentara Abrohah dari Yaman itu mereka mau menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai di Ka'bah mereka ngerampokin ngambilin onta. Termasuk ontanya Abdul Muthalib diambil. Ya. Kemudian ketika Abrohah sebelum menghancurkan Ka'bah nanya siapa pimpinan di Ka'bah ini, di Mekah ini siapa pimpinannya? Suruh dia kemari. Orang-orang Quraisy menunjuknya kakeknya Nabi Abdul Muthalib datang. Apa kata Abrohah? Kamu pimpinan di sini? Betul. Sekarang saya akan menghancurkan tempat suci kalian ini. Tempat apa yang kalian agungkan ini. Sebelum saya hancurkan kamu sebagai pimpinan. Kamu minta apa? Kamu mau apa? Apa katanya Abdul Muthalib? Saya minta satu aja lah. Apa itu? Onta saya jangan dirampok, pulangin. Jadi kurang lebih ada 100 onta milik Abdul Muthalib. Dirampok sama pasukannya Abrohah. Maka Abrohah pun apa? Ya, Abrohah pun terkejut. Kamu pimpinan sini kan? Betul. Kami datang dari Yaman mau menghancurkan tempat agungnya kalian. Kami akan menghancurkan Ka'bah. Kamu pimpinannya minta onta? Begitu. Pimpinan apa kamu ini? Katanya Abrohah. Apa kata Abdul Muthalib? Ya. Maka katanya Abdul Muthalib anna rabbul ibil. Aku yang punya onta. Wa annal ka'bata, adapun Ka'bah yang punya Allah. Bukan punya saya. Ka'bah kan kamu akan menghancurkan sini. Iya. Ya terserah, itu bukan punya saya. Itu yang punya Allah. Allah yang akan menjaga. Adapun onta yang kalian ambil itu punya saya. Wajar saya minta. Wong itu punya saya, Ka'bah bukan punya saya. Cerdas nggak Abdul Muthalib? Cerdas. Itu diterjemahkan itu ngomong. Ya. Akhirnya dikembalikan. Giliran mau maju ternyata apa? Gajah-gajahnya itu Al-Fil, Ashabul Fil, tentara bergajah. Itu gajahnya itu nggak mau maju. Disebutkan gajahnya itu ada 12. 12 gajah. Dan gajahnya itu ada pimpinannya. Dari gajah-gajah itu ada pimpinannya. Dan pimpinannya gajah itu namanya Mahmud. Maaf ya kalau di sini ada yang namanya Mahmud. Ya. Jadi kalau satu nih gajah ketuanya maju, maka yang lain maju.
Kalau nggak mau semuanya. Tetapi kalau dibelokin mau pulang. Tapi kan disabet, dipukul untuk maju nggak mau. Nggak mau itu. Ya. Sementara bergajah itu nggak mau. Sampai akhirnya tidak lama setelah itu, ya Allah kirim, ya, itu burung yang membawa kerikil kecil. Ya, kemudian mereka hancur dan ditonton jemaah. Tonton. Baru setelah 3 tahun setelah itu Rasul lahir. Makanya Rasul lahirnya tahun apa? Tahun gajah. Karena dulu belum ada yang namanya tahun seperti sekarang. Kalau sekarang namanya Hijriyah. Hijriyah itu 1445. Kapan dimulai setelah Rasul hijrah? Sebelum Rasul hijrah apa? Ya belum ada tahun. Karena orang Arab waktu itu gunain tahun pakai keadaan atau kejadian. Kalau lagi kejadian banyak banjir mulu, mereka menamakan tahun itu dengan tahun Faidon, tahun banjir. Kalau lagi banyak peperangan, maka ganti tahun itu menjadi namanya tahun fitan, banyak perang. Ya, tahunnya itu sesuai dengan kejadian. Makanya ketika Rasul lahir, nggak ada di situ tahunnya berapa, nggak ada. Adanya tahun gajah. Kenapa? Karena 3 tahun setelah kejadian tentara Abroha, Rasul lahir gitu. Ya. Kemudian kisah yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah disebutkan secara kaum. Jadi kaum ini banyak, ya, nggak terhitung begitu, banyak. Kalau tadi kan terhitung 7, ya 20.000. Kalau ini nggak, suatu kaum. Ini yang disebutkan juga dalam Al-Quran kisahnya di antara kaum. Siapa mereka di antaranya? Ya tentang Bani Israel, kisahnya mereka. Kaum Bani Israel banyak. Ya. Kemudian kisah yang lain adalah di antaranya kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW. Kisah-kisahnya di antaranya adalah kisah pada zaman Nabi. Contoh tentang kisah perang Badar ada dalam Al-Quran. Ya. Ada kisah tentang perang Uhud. Ini kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi. Ya. Ada kisah tentang Abu Lahab, pamannya sendiri. Ya. Ada nggak? Ada, langsung namanya juga surat apa? Al-Lahab, pamannya sendiri. Ada. Ya. Yang aneh jemaah, antum perhatikan dalam surat Al-Lahab. Allah sudah menfonis tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah Abu Lahab. Ketika ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup enggak? Masih hidup enggak? Masih. Tapi Allah sudah menfonis. Tabbat yada abi lahabi watab. Ya, sampai akhir, dan istrinya masih hidup, tapi Allah sudah menvonis. Mungkin nggak dia itu nanti beriman? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Allah sudah menvonis, nggak bakalan beriman dia. Tapi kalau yang lain nggak divonis seperti itu, mungkin nanti masuk Islam dan seperti Abu Sufyan, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As. Mereka musuhin Rasul, panglima-panglima perang musyrikin. Tapi Allah nggak memvonis mereka suatu saat bisa masuk Islam. Dan benar, Abu Lahab. Kenapa kalau seandainya Abu Lahab masuk Islam, surat Al-Lahab itu batal? Nanti keluarganya Abu Lahab ngomong, tolong itu surat Al-Lahab dihapus, J. Kenapa Pak? Nyong sudah masuk Islam. Kan gitu. Ya. Sudah masuk Islam saya nggak berlaku, kan begitu. Tetapi ini vonis langsung Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin meleset. Kalau antum divonis dokter, bisa meleset nggak? Bisa banget. Ya kan?
Pak, jenengan kayaknya nih setelah diperiksa dengan detail, dengan seksama, mohon maaf Pak, kayaknya jenengan hidupnya nggak lama lagi Pak, maksimal itu 2 minggu Pak. Mungkin nggak meleset, ya mungkin banget, bahkan mungkin dokternya duluan yang meninggal. Ya, ini kalau apa? Kalau vonis manusia, tetapi Allah ketika memvonis tentang Abu Lahab, kisahnya detail. Ya. Bahkan Abu Lahab itu nantang jemaah, nantang. Dia mengatakan laukana ma yaqulu Muhammadun haqqa. Seandainya yang diucapkan Muhammad itu tentang saya dalam surat Al-Lahab itu benar. Fa'afdi bimali wa waladi. Nanti di neraka saya tebus, kalau saya masuk neraka mau saya tebus. Saya sogok, saya suap dengan harta yang saya miliki dan pengikut yang saya miliki. Itu nantang jemaah. Dia ngomong begitu, kalau seandainya yang dikatakan Muhammad tentang saya dalam surat Al-Lahab, kalau itu memang benar nanti saya masuk neraka, nanti neraka saya sogok, saya tebus, saya suap dengan harta yang saya miliki dan dengan pengikut yang saya miliki. Coba. Malaikat kok disogok, ya. Malaikat nggak terima amplop mas, kan begitu, ya. Nah, ini contoh diantara kisah yang terjadi pada zaman Rasul, atau kisah yang lain yang berkaitan urusan dengan Yahudi, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa ada. Ini ketika di Madinah, ya, ada kisahnya bagaimana Rasul, ya, kejadian di Madinah ketika, ya, kejadian atau bermasalah dengan orang Yahudi atau ada sesuatu dengan Yahudi ada, atau orang munafik juga ada. Nah, terus apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tadi yang Allah sebutkan apa? Banyak dalam Al-Quran, baik itu kisahnya secara umum para nabi dan rasul dan kaumnya, ada kisah-kisah perorangan, ada kisah-kisah kelompok-kelompok kecil, ada kisah-kisah tentang yang besar, bahkan ada kisah tentang di zaman Rasul SAW. Itu semuanya kisah-kisah yang Allah sebutkan sebagai hikmah dan pelajaran. Untuk siapa? Untuk kita yang masih hidup. Lihat kisahnya, lihat ceritanya. Ya, kalau orang ngikutin kisahnya sinetron, manfaat nggak? Apa manfaatnya? Selamat dari apa? Dari siksa? Belum tentu. Sinetronnya apa kan? Ya. Kadang-kadang ada orang senang sampai nggak mau ketinggalan mengikuti kisahnya sinetron. Ya, sampai di TV itu yang main nangis-nangis dia ikut nangis. Mereka nangis dapat duit lah, ente jangan dapat apa? Ya. Maka dalam Al-Quran pasti mendatangkan manfaat. Ya. Cari jenengan kalau ada buku kisah-kisah dalam Al-Quran banyak. Wah, ternyata kejadian-kejadiannya luar biasa. Ini sebagai ibrah. Termasuk kisahnya nanti yang kita akan sebutkan. Kisah dari Nabi Ibrahim dan keluarganya tentang tentang kurban nanti kita kemudian di situ banyak ibrah yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua tujuannya hikmah-hikmah dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran agar mengingat bahwa suatu kedzaliman pasti ada balasannya. Apa hikmahnya? Kedzaliman pasti ada balasan. Kedzaliman itu pasti ada balasan. Seperti siapa? Ashabul Fil. Seperti siapa lagi? Abu Lahab. Ya. Orang secara umum, kalau ada saudaranya yang dia jadi pejabat, bangga nggak? Bangga. Oh, paman saya itu jadi bupati. Harusnya senang. Ini ponakannya jadi nabi, emosi. Siapa? Abu Lahab. Melebihi dari semua.
Manusia terbaik kok bisa? Bahkan di dalam kisahnya ngeri jemaah. Kenapa Allah menvonis dan gak bakal meleset? Sejarahnya luar biasa. Ada kajian khusus tentang tafsir surat Al-Lahab. Antum bisa cari di YouTube, kayaknya masih ada. Ya. Kenapa yang lain gak ada? Kedoliman khusus nih Abu Lahab. Benar-benar saya sebutkan sampai berapa itu. Cari di situ. Tafsir surat Al-Lahab. Ya. Ngeri. Makanya Allah vonis yang gak bakal meleset. Maka hikmahnya apa? Suatu kezaliman pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Ya. Kemudian yang ketiga. Balasan bagi orang-orang mukmin yang melaksanakan perintahnya. Balasannya pasti kebaikan. Balasannya pasti mendapatkan keuntungan. Walaupun mungkin di dunia kelihatannya mungkin berat. Tapi ingat, ketika itu adalah perintah, maka pasti akan mendatangkan manfaat. Sebaliknya kalau kezaliman pasti ada balasannya. Itu agar kita mengambil pelajaran. Kemudian juga kisah yang lainnya, faidah yang lain dalam kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai penghibur orang-orang mukmin. Untuk para nabi, untuk nabi dan orang-orang mukmin. Sebagai penghibur. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dituduh orang yang putus keturunan, dituduh sebagai penyihir, dukun, ya, tukang sihir, penyair, semuanya. Tetapi Allah yang menghibur. Ya, Allah hibur. Dengan apa? Allah turunkan surat Al-Kautsar. Ya, diberikan apa? Ya, Al-Kautsar, telaga. Dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai motivasi untuk terus tetap kuat dalam iman. Ya. Agar apa? Tetap dalam iman. Bahkan di dalam hadis Rasul pernah menyebutkan, yuda'ul minsyaru ala mafraqi ra'sih. Di mana ada seorang yang beriman dipaksa untuk murtad. Kalau nggak mau digergaji tengah-tengah kepalanya, ya, digergaji. Kita beriman nggak ada yang, ya, nggak ada yang sampai seperti itu. Orang dulu orang yang beriman berat, sampai apa? Sampai dipaksa untuk keluar dari iman, sampai kalau nggak mau digergaji kepalanya, krik begitu sama. Ya, bayangkan digergaji kepalanya. Ya. Kita walhamdulillah, ya, baru cuman mengamalkan sunnah, ya, baru sedikit bisa mengamalkan sunnah, kemudian ada orang yang ngomong dikit langsung baper. Apa baper? Iya, ya, itu cuman baru ngomong, nggak pernah ada yang geraji, itu nggak ada. Baru apa? Baru orang cuman ngomong. Gak usah dipedulin, cuman mencibir, menghina, biarin aja. Orang dulu mengamalkan apa? Mengamalkan perintah Rasulnya, mengamalkan perintah Allah, itu sampai digergaji. Ya. Kita nggak ada seperti itu. Makanya sebagai apa? Sebagai ibrah, ya, sebagai motivasi agar kuat. Ya, cuman diomong sedikit, ya. Sudah mulai mau ngaji, mau sholat, ada tetangganya yang ngomong, udah tobat pak. Cuman ngomong begitu, pulang langsung baper, males diomong sama orang. Akhirnya nggak mau ngaji, nggak mau sholat lagi, cuman diomong. Ya. Sekarang orang murtad tuh kayak gampang. Lihat orang dipaksa murtad sampai digergaji kepala. Sekarang dengan apa? Dengan senang hati orang murtad ada begitu. Cuman dikasih mie rebus,
5 bungkus sama minyak goreng 1 liter dan juga gula pasir 1 kilo. Murtad. Cuman sakit dikasih pengobatan gratis, murtad. Cuman sekolah nggak bisa bayar, kasih apa? Gratis, murtad. Ada nggak? Banyak. Orang dulu itu dipaksa murtad, nggak mau sampai digergaji, tetap sekarang. Ya. Agar kuat iman, ya kita untuk mengambil sama. Ya. Cuman dikasih 100.000, murtad. Ya. Kemudian juga agar kuat, ya, tegar dalam mengamalkan agama. Ya, kisah-kisahnya itu. Ya. Sehingga kita dibandingkan umat terdahulu itu sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ada kisah yang keluarga itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada nggak ada. Ya. Contoh siapa di antaranya? Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana anaknya nolak dakwahnya bapaknya. Bapaknya Nabi loh. Itu anaknya nggak mau beriman, istrinya nggak mau beriman. Nabi itu bapaknya. Ya. Seorang nabi. Apalagi cuman camat. Ya. Nabi aja anaknya nggak mau beriman. Ya. Istrinya juga nggak beriman. Ya. Ada juga dalam keluarga yang istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun. Istrinya mukmin, Asia. Fir'aun kafir kelas dunia. Kafir kelas apa? Dunia terkenal. Ada juga yang apa? Yang keluarga-keluarga, ya, yang bapaknya nggak mau beriman. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada keluarga yang bapaknya luar biasa keimanannya. Kemudian istrinya luar biasa keimanannya. Dan anaknya luar biasa keimanannya. Dia adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Inilah yang kita insya Allah ta'ala akan ambil pelajaran di pertemuan yang akan datang. Dengan tema insya Allah lanjutan berguru kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang kita akan sampaikan di pertemuan akan datang insya Allah ta'ala. Bagaimana keluarga ini yaitu seorang suami, seorang bapak yang luar biasa keimanannya. Kemudian Nabi Ismail dan juga istrinya. Ya, kita akan lanjutkan insya Allah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Ini sebagai mukaddimah tentang apa? Tentang kisah dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca atau mendengar Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat dicintai Allah. Sementara Rasulullah adalah kekasih Allah juga. Bagi Allah, manakah yang lebih dicintai, Rasulullah Muhammad atau Nabi Ibrahim? Kalau andikan itu dibandingkan, bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian para nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Dari jumlah yang banyak para nabi dan rasul itu ada disebut dengan ulul azmi. Dan ulul azmi ini dari sekian para nabi dan rasul dipilih 5. 5 ini disebut dengan ulul azmi, dari yang paling mulia dari kalangan para nabi dan rasul.
Pertama adalah termasuk Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari para rasul, dipilih dari sekian nabi dan rasul itu dipilih 5 nabi yang disebut orang-orang pilihan. Dari 5 ini dipilih lagi. Ya, yang paling mulia dari 5 ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, Rasul termasuk juga Khalilullah. Siapa yang mengatakan dari 5 ulul azmi ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW? Nabi yang mengatakan. Rasul mengatakan, ana sayyidul anbiya'i yaumal qiyamati wala fakhr. Rasul mengatakan, saya adalah pimpinan para nabi dan rasul nanti pada hari kiamat. 1. Yang kedua, ketika manusia mendatangi Nabi Adam untuk meminta agar dia berdoa kepada Allah memberi syafaat, Nabi Adam angkat tangan, maaf, saya juga punya dosa, nafsi. Tapi kan engkau adalah sebagai bapaknya manusia, engkau adalah orang yang Allah ciptakan dengan tangannya. Saya nggak bisa. Ya, maaf, saya mikirin dosa sendiri. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ke Nabi Nuh. Ketika datang ke Nabi Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rasul, engkau seorang rasul yang pertama. Engkau orang yang Allah katakan hebat dalam dakwahnya. Minta kepada Allah agar kami ini diberi syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi. Ya, mohon maaf, saya nggak bisa mikirin dosa sendiri, udah berat. Ya. Saya tidak mampu. Pergi kalian kemana? Yang ketiga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, engkau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Lah sekarang anaknya ada Nabi Yakub, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Ya. Nanti Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Itu bapaknya. Makanya Nabi Yusuf bapaknya Nabi, kakeknya Nabi juga. Nabi Yusuf. Ya, bapaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi. Bapaknya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Makanya nasab yang paling hebat yaitu Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi, kakeknya juga Nabi juga. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Saya juga nggak bisa memberikan syafaat. Ya. Saya juga nggak bisa. Minta kalian ya kepada Nabi Musa alaihi salam, sama hasilnya. Kemudian kata Nabi Musa, berangkat kalian minta kepada Nabi Isa, sama hasilnya. Yang terakhir kata Rasul, mereka ya Nabi Isa menunjukkan mau untuk meminta syafaat agar aku berdoa kepada Allah mintakan syafaat untuk mereka. Kemudian mereka pun datang kepada, ini hadisnya panjang tentang kisah hari kiamat. Ya. Kemudian Rasul mengangkat tangan. Kemudian Rasul meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada ya umat ini, sehingga Allah pun mengizinkan. Di mana ketika para nabi semuanya sudah sudah tidak mampu, tetapi Rasul mampu memberikan syafaat. Sehingga dari ulul azmi ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Pak? Ya, sampai di sini jemaah. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala langsung masuk inti dari dari kisahnya berguru kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.